tentang hubungan konsuler. Ya. Nah, pertama adalah kita melihat pembukaan, ya, pembukaan perwakilan konsuler, ya. Tapi terlebih dahulu kita pahami, ya, apa yang dimaksud dengan perwakilan konsuler itu. Ya. Nah, perwakilan konsuler, ya, perwakilan konsuler adalah dinas publik suatu negara, ya, dinas publik suatu negara yang terletak di negara asing, tetapi hanya mengurus masalah-masalah perdagangan dan pelayaran, ya, hanya mengurus masalah-masalah perdagangan dan pelayaran, ya, serta wilayah kerjanya hanya mencakup satu atau beberapa provinsi atau negara bagian. Bisa dengar suara saya dengan baik? Jelas, Bapak, jelas. Jelas, ya? Jelas, Nah, Pak. jelas. Jadi perwakilan konsuler itu tugasnya itu terbatas. Ya. Perwakilan konsuler tugasnya terbatas, yaitu hanya mengurus masalah-masalah perdagangan dan pelayaran. Wilayah kerjanya juga terbatas, yaitu hanya mencakup satu atau beberapa provinsi atau negara bagian. Ya, kalau menyebut provinsi itu adalah bentuk negara kesatuan, sedangkan menyebut negara bagian itu adalah bentuk negara federal. Ya. Nah, perwakilan konsuler ini adalah perwakilan negara lain di dalam suatu negara. Sekali lagi, perwakilan negara lain di dalam suatu negara. Tugasnya adalah mengurus masalah perdagangan dan pelayaran. Dan wilayah kerjanya hanya mencakup satu atau beberapa provinsi, ya, bagi negara kesatuan, atau satu atau lebih negara bagian bagi negara federal. Itu arti dari perwakilan konsuler. Ya. Nah, bagaimana kaitan pembukaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler? Ya, bagaimana kaitan antara pembukaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler? Hubungannya itu adalah pertama, pembukaan hubungan diplomatik secara otomatis negara-negara itu membuka hubungan konsuler, ya. Tetapi pembukaan hubungan konsuler tidak secara otomatis terjadi pembukaan hubungan diplomatik. Ya. Mengapa? Karena pembukaan hubungan diplomatik itu mencakup wilayahnya, mencakup sebuah negara dan mengatur segala tugas dan kepentingan dari negara pengirim. Sedangkan hubungan konsuler ini hanya mencakup dua bidang saja, yaitu perdagangan dan pelayaran. Jadi hubungan pembukaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler, pembukaan hubungan diplomatik secara otomatis negara-negara itu dapat membuka hubungan konsuler. Tetapi pembukaan hubungan konsuler tidak secara otomatis terjadi pembukaan hubungan diplomatik. Itu hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua antara pembukaan hubungan perwakilan diplomatik dan pembukaan perwakilan konsuler adalah pembukaan hubungan konsuler. Ya, pembukaan hubungan konsuler
dapat menjadi penjajakan, untuk membuka hubungan diplomatik jika kedua negara belum memiliki hubungan diplomatik. Jadi kalau suatu negara ternyata membuka hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan pada saat membuka hubungan konsuler itu belum ada hubungan diplomatik, maka pembukaan hubungan konsuler ini merupakan tahap penjajakan, ya, untuk selanjutnya membuka hubungan diplomatik, ya, ya. Nah, itu adalah keterkaitan antara hubungan diplomatik dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan hubungan konsuler. Yang berikut adalah bagaimana syarat pembukaan perwakilan konsuler. Ya, bagaimana syarat pembukaan perwakilan konsuler. Ya. Syarat yang pertama dari pembukaan hubungan konsuler adalah kedua negara harus saling mengakui. Ya. Kedua negara itu harus saling mengakui. Ya, jadi pengakuan itu menjadi dasar bagi dua negara untuk dapat membuka hubungan diplomatik maupun hubungan konsuler. Ya. Harus saling mengakui. Negara A mengakui bahwa negara B adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Sebaliknya, negara B juga mengakui negara A adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Dan ketika mereka saling mengakui, maka dapat menjadi dasar untuk pembukaan hubungan diplomatik. Yang kedua, saling mengakui saja tidak cukup untuk membuka hubungan diplomatik. Saling mengakui antar negara hanya merupakan dasar untuk menuju ke pembukaan perwakilan konsuler. Harus ditambah syarat yang kedua, adanya kesepakatan bersama. Ya. Jadi harus ada kesepakatan antara dua negara untuk membuka hubungan perwakilan konsuler. Meskipun mereka saling mengakui, tapi tidak ada kesepakatan dari kedua negara untuk membuka perwakilan konsuler, maka kedua negara tidak dapat melakukan hubungan konsuler. Jadi syarat yang kedua adalah adanya kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama antar negara untuk membuka hubungan diplomatik itu mencakup dua kesepakatan. Atau dengan berkata lain, substansi dari kesepakatan antar negara untuk membuka perwakilan diplomatik mencakup dua. Pertama, kesepakatan tentang tempat atau wilayah kedudukan perwakilan konsuler. Tempat atau wilayah kedudukan konsulernya di mana? Karena wilayah konsuler itu hanya mencakup satu atau beberapa provinsi atau satu atau lebih negara bagian, maka harus terlebih dahulu disepakati tempat atau wilayah di mana kedudukan perwakilan konsuler itu. Apakah di provinsi A, B, atau C, atau negara bagian A, B, atau C, dan wilayahnya itu mencakup wilayah mana saja. Dan yang kedua adalah tingkatan konsuler. Ya, harus disepakati tentang tingkatan konsuler. Nah, tindakan konsuler, ya, tindakan perwakilan konsuler itu terdiri dari konsulat jenderal, ya, sebagai tingkatan tertinggi, ya. Konsulat jenderal sebagai tingkatan tertinggi. Dan konsulat sebagai tingkatan di bawah konsulat jenderal. Jadi ada dua tingkatan perwakilan konsuler.
Yaitu pertama yang tertinggi itu adalah konsulat jenderal. Ya, konsulat jenderal sebagai tingkatan tertinggi, itu yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah konsulat. Ya, konsulat sebagai tingkatan di bawah konsulat jenderal. Ya, tingkatan di bawah konsulat jenderal. Nah, itu syarat. Jadi ada dua syarat, ya, ada dua syarat untuk membuka perwakilan diplomatik, yaitu pertama itu mereka saling mengakui dan ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu isinya mencakup dua hal, tempat atau wilayah kedudukan perwakilan konsuler dan tingkatan konsuler. Tingkatan konsuler itu ada dua, konsulat jenderal sebagai tingkatan tertinggi dan konsulat sebagai tingkatan di bawah konsulat jenderal. Ya. Nah, anggota staf, kita masuk ke anggota staf perwakilan konsuler. Ya, anggota staf perwakilan konsuler. Ya, nah, anggota staf perwakilan konsuler, ya, anggota staf perwakilan konsuler ini terdiri dari pertama adalah pejabat konsuler, ya, pejabat konsuler atau konsulat agent, konsulat official, ya. Nah, kepala perwakilan konsuler yaitu konsulat jenderal. Ya. Kalau kepala perwakilan konsuler dengan tingkatan konsulat jenderal, itu stafnya terdiri dari konsul. Ya. Stafnya terdiri dari konsul, vice konsul, agen konsul, dan konsul. Ya. Sekali lagi, kepala perwakilan konsuler dengan tingkatan konsulat jenderal itu stafnya terdiri dari konsul, vice konsul, agen konsul, dan konsul. Ya. Sebaliknya, kalau anggota staf dengan tingkat konsulat saja, maka stafnya itu terdiri dari vice konsul dan agen konsul. Ya, jadi ingat baik-baik, kalau tingkatannya adalah konsulat jenderal, maka stafnya mulai dari konsul, vice konsul, agen konsul, dan konsul. Sedangkan kalau tingkatannya adalah konsulat, maka stafnya adalah vice konsul, agen konsul, dan konsul. Itu kalau dari pejabatnya. Ya. Kemudian selain pejabat konsuler, ada juga pegawai konsuler. Ya. Pegawai konsuler. Pegawai konsuler itu adalah pegawai di bidang pelayanan teknik administratif di kantor konsuler. Ya. Ini diangkat oleh Menteri Luar Negeri dan perjalanannya itu menggunakan paspor dinas. Ya, perjalanannya itu menggunakan paspor dinas. Itu pegawai konsuler. Ya. Pelayanan teknik dan administratif di kantor konsuler itu diangkat oleh Menteri, ya, Menteri Luar Negeri, dan dalam melakukan perjalanan itu menggunakan paspor dinas. Kemudian yang ketiga adalah anggota staf pelayanan, ya, anggota staf pelayanan, ya. Member of service staff. Terdiri dari pelayanan domestik yang diangkat oleh
kepala perwakilan dan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri itu menggunakan paspor biasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah anggota staf pribadi. Ya, anggota staf pribadi, member of the private staff. Itu pelayanan pribadi staf konsuler. Ya, pelayanan pribadi staf konsuler. Ya. Ini misalnya pembantu dari kepala staf perwakilan atau pembantu dari pegawai, ya itu juga termasuk di dalam anggota staf perwakilan konsuler. Dalam melakukan perjalanan itu menggunakan paspor biasa. Itu anggota staf perwakilan konsuler. Ya. Nah, anggota staf pribadi, ya, itu diangkat langsung oleh pejabat tersebut. Namanya pembantu rumah tangga misalnya, yaitu diangkat oleh pejabat yang bersangkutan. Dalam melakukan perjalanan itu menggunakan paspor biasa. Ya. Kemudian pengangkatan konsul, ya, pengangkatan konsul. Bagaimana cara pengangkatan konsul? Pengangkatan konsul, ya, apakah itu konsulat jenderal ataukah konsulat, itu harus diawali dengan pembukaan perwakilan konsuler. Ya, harus diawali dengan adanya pembukaan perwakilan konsuler. Ya. Pembukaan perwakilan konsuler. Kemudian adalah yang kedua, setelah pembukaan perwakilan konsuler, maka pengiriman consular commission, ya, oleh negara pengirim kepada negara penerima, ya, yang memuat nama calon konsul atau konsul jenderal, wilayah konsuler, tempat kedudukan, dan klasifikasi atau tingkatan perwakilan. Tingkatan perwakilan itu sudah saya jelaskan, terdiri dari konsulat jenderal dan konsul. Ya. Jadi tata cara pengangkatan konsul yang pertama harus ada pembukaan perwakilan konsuler. Setelah pembukaan perwakilan konsuler itu maka dilanjutkan dengan pengiriman consular commission, ya, oleh negara pengirim kepada negara penerima. Nah, di dalam pengiriman konsuler tersebut harus memuat nama calon konsul atau konsul jenderal. Kemudian wilayah konsuler harus memuat wilayah konsuler itu mencakup mana saja. Kemudian tempat kedudukan, ya, dan klasifikasi atau tingkatan perwakilan. Ya. Tempat kedudukan dan klasifikasi atau tingkatan perwakilan. Nah, consular commission, ya, yang dikirim oleh negara pengirim kepada negara penerima apabila disetujui negara penerima, maka negara penerima menerbitkan eksekutor, ya, eksekuator atau persetujuan. Jadi tahap pertama pengangkatan konsul diawali pembukaan perwakilan konsuler, kemudian pengiriman consular commission oleh negara pengirim kepada negara penerima yang memuat nama calon konsul, ya, nama calon konsul atau konsul jenderal, wilayah konsuler,
tempat kedudukan dan klasifikasi atau tingkatan perwakilan. Ya. Tahap yang ketiga adalah jika disetujui maka negara penerima menerbitkan persetujuan. Persetujuan terhadap nama calon konsul atau konsul jenderal tersebut beserta dengan wilayah konsuler, tempat kedudukan dan klasifikasi atau tingkatan perwakilan. Ya. Jika tidak disetujui maka tidak akan ada pengangkatan konsul. Tapi kalau disetujui maka negara penerima harus menerbitkan persetujuan. Ya. Nah, kemudian tahap keempat dalam pengangkatan konsul ini adalah konsul atau konsul jenderal mempersiapkan diri menuju posnya di negara penerima. Jadi setelah disetujui, ya calon konsul atau konsulat jenderal yang disetujui, dia segera menuju ke tempat tugasnya atau posnya di negara penerima, ya, sehingga dia ke sana untuk melaksanakan tugas, ya, melaksanakan tugas. Nah, kita lanjutkan, ya, macam-macam konsul, ya, pembukaannya pengangkatan konsul sudah. Kita lihat macam-macam konsul, ya. Konsul itu terdiri dari konsul karir, ya, konsul karir dan konsul kehormatan. Jadi ada dua macam konsul, ya, ada dua macam, yaitu konsul karir dan konsul kehormatan. Konsul karir, ya, itu lazimnya disebut dengan konsul jenderal, ya. Lazimnya disebut dengan konsul atau konsul jenderal. Diangkat oleh Menteri Luar Negeri, digaji oleh negara pengirim dan menikmati hak kekebalan dan keistimewaan. Ya, menikmati hak kekebalan dan keistimewaan bagi gedung perwakilan, arsip-arsip pribadi dan keluarganya. Ini konsul karir. Ini disebut juga dengan konsul atau konsul jenderal. Ya. Diangkat oleh Menteri Luar Negeri, digaji oleh negara pengirim, misalnya Indonesia yang mengirim, maka Indonesia lah yang memberikan penggajian. Stafnya atau pejabat dan stafnya itu menikmati hak kekebalan dan keistimewaan. Baik bagi gedung perwakilannya, arsip-arsipnya, pribadi dari pejabat atau staf konsuler itu, dan keluarganya. Ini konsul karir. Kemudian berikut adalah konsul kehormatan. Konsul kehormatan atau disebut dengan honorary konsul atau honorary konsul jenderal. Tidak digaji, tetapi dapat memungut biaya visa untuk biaya kantor perwakilan. Dan sama dengan konsul karir, menikmati hak kekebalan dan keistimewaan, ya. Menikmati hak kekebalan dan keistimewaan hanya bagi gedung perwakilan, arsip-arsip dan pribadi, ya. Hanya bagi gedung perwakilan, arsip-arsip dan pribadi, ya. Jadi ada dua, ya, macam-macam konsul, ada dua macam konsul karir dan konsul kehormatan. Konsul karir biasa disebut konsul atau konsul jenderal, sedangkan
konsul kehormatan atau honorary konsul atau honorary konsul jenderal. Konsul karir digaji oleh negara pengirim, konsul kehormatan tidak digaji tetapi dapat memungut biaya visa untuk biaya kantor perwakilan. Sama-sama menikmati hak kekebalan dan keistimewaan bagi gedung perwakilan, arsip-arsip dan pribadi. Ya. Nah, itu tentang beberapa tentang pembukaan ya perwakilan konsuler. Berikut ini kita lihat tentang tugas perwakilan